memberitahu kepada saya, ada revelation yang Tuhan bagi tahu dengan saya bahwa saya berdiri lah ya, bahwa setiap daripada kita ini ada bagian kita sendiri yang Tuhan sudah tetapkan di kita. Dan waktu itu Tuhan bagi tahu dengan saya, kalau yang saya ini kurang masuk di dalam hadirat Dia untuk berdoa. Jadi berkat yang Tuhan sediakan untuk saya itu, kalau dari kita pakai kiraan nomor dari 1 sampai 10, saya hanya baru menerima satu bahagian daripada 10 berkat, urapan, dan apa semua yang Tuhan sudah sediakan untuk saya. Dan Tuhan katakan kau harus datang berjumpa dengan saya di hadirat saya dan mengambil apa yang menjadi bagian kau. Dan waktu saya berdoa itu Tuhan bagi tahu dengan saya. Dia memberitahu betapa ruginya kamu, karena setiap hari sebenarnya setiap daripada kita ini ada berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Tetapi apabila kita tidak masuk di dalam hadirat Dia untuk berdoa dan meminta apa yang sudah menjadi bahagian kita, kita sudah rugi hari itu. Itu yang Tuhan pesankan dengan saya. Betapa ruginya engkau kalau engkau tidak masuk di dalam hadiratku dan engkau tidak menerima apa yang sudah aku tetapkan untukmu, berkatmu pada hari ini, tapi engkau tidak mengambilnya. Betapa ruginya engkau. Kamu tahu Tuhan cakap dengan saya bahwa apa yang saya ada pada hari ini, karunia yang Tuhan sudah bagi dengan saya, itu baru hanya 1% saya terima. Kau dapat bayangkan dengan betapa banyaknya lagi karunia urapan yang saya sudah sediakan yang kau tidak ambil. Dan saya menangis karena saya tidak tahu sebesar apa yang berkat yang Tuhan sediakan untuk saya. Dan saya katakan dengan Tuhan, oke Tuhan, kalau begitu saya akan buat. Setiap hari saya akan masuk di dalam hadirat-Mu. Sebab Tuhan pakai cakap dengan saya, masuklah di dalam hadirat, berjumpalah dengan saya di dalam hadirat saya. Pagi, petang, malam, tengah malam, itu sebab ya 1 minggu ini saya tidur lewat tiap malam sebab saya berurusan dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, sampaikan ini kepada orang. Ramai orang tidak tahu, kita orang Kristen ini sebenarnya setiap hari Tuhan itu sudah sediakan berkat yang sepatutnya menjadi milik kita, yang menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita tidak berdoa dan minta, itulah firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan. Kamu kurang meminta. Tuhan katakan kamu kurang meminta. Jadi apa berkat yang saya sediakan untuk kamu pada hari itu, contohnya pada hari ini, kamu ada berdoa minta berkat yang sudah Tuhan khususkan untuk kamu pada hari ini. Kalau kita tidak minta berkat kita pada hari ini yang sudah Tuhan sediakan untuk kita pada hari ini, dia bukan macam oke, si Joy sudah miss berkat di hari ini, oke, next, tidak. Dia akan terus di carry forward ke hadapan sampai kamu mengambil yang menjadi bagian kamu. Jadi kalau kita kurang berdoa, kuranglah berkat dan kuranglah urapan dan kuranglah puasa dan segala-galanya, kuranglah yang kita terima dari kerajaan surga. Dan kamu mau, bilang Tuhan, karunia yang Tuhan berikan kepada saya pada hari ini, kau jangan berbangga dengan itu, kata Tuhan. Karena itu baru hanya 1% yang kau terima. Terus saya dapat bayangkan, Tuhan, kalau saya karunia yang Tuhan bagi dengan saya sekarang ini baru 1%, macam mana? Kalau saya menerima, saya punya full portion, saya punya anointing itu, urapan itu, dapat kamu bayangkan betapa kita ini sebenarnya besar yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Jadi tidak kiralah kita ini tim Holy Fire bukan Holy Fire. Kita sudah Tuhan tentukan setiap hari ada berkat khusus yang Tuhan sudah tentukan untuk kita setiap hari yang kita perlu. Dan sewaktu kita berdoa, masuk di dalam hadirat Tuhan, mencari Dia, kita bukan hanya masuk, Tuhan, saya minta berkat saya hari ini ya Tuhan, berkat saya yang hari ini yang mau sudah khususkan saya minta. Tidak, Tuhan tidak akan bagi kalau kita minta dengan sikap yang begitu. Tuhan hanya bertindak apabila kita masuk di dalam hadirat Dia, berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta dengan kesungguhan, baru berkat yang sudah Tuhan tentukan untuk kita itu kita akan terima. Haleluya. Jadi kamu percayalah, saya sudah mengalami ini. Tuhan tegur saya. Tuhan cakap katakan,
istirahat yang kau perlukan di badan jasmani saya ini sebenarnya kurangkan itu tidak perlu. Kau hanya perlu masuk di dalam hadirat saya, dan apabila kau masuk di dalam hadirat saya, kau akan dapat istirahat yang sepenuhnya. Karena apabila kau merehatkan tubuh jasmani kamu ini, Tuhan katakan, kalau kau tidur, saya selalu suka tidur kan, sebab saya selalu rasa penat, jadi saya jalan penyelesaiannya saya tidur. Tapi masalah dia, bila saya tidur, saya bangun, saya masih rasa penat. Tuhan katakan, istirahat yang sebenar dia apabila kau masuk di dalam hadirat. Oke, lepas Tuhan katakan itu dengan saya coba buat apa yang Tuhan suruh. Saya penat, saya berpuasa lagi, saya tidur lewat, lepas itu saya bangun besok saya buat kerja rumah lagi saya buat. Tetapi betul apa yang kata Tuhan, apabila saya masuk di dalam hadirat saya, di dalam hadiratnya, saya ada kekuatan ekstra. Sebab kata Tuhan, kalau kau mempergunakan menjadi alasan istirahat tubuh badan ini, waktu kita tidur, kau tidak akan dapat istirahat yang sepenuhnya 100% karena otak masih, pikiran kau masih berjalan. Betul kata Tuhan. Sekalipun saya tidur, saya masih bermimpi. Dan saya bermimpi, saya berperang. Bila saya bangun, badan saya exhausted, masih penat lagi. Saya masih merasa dalam keletihan. Tetapi apabila saya melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada saya dari hari berapa? Hari Senin, hari Selasa. Hari Selasa itu saya sudah mulai praktiskannya. Haleluya, betul-betul dia punya saya tidak tahu tapi saya sendiri mengalami dan saya coba. Saya sakit kepala, Tuhan kau cakap saya hanya istirahat, saya hanya ada di dalam kau. Saya sakit kepala ini sekarang Tuhan, sebab saya tidak cukup tidur. Saya puasa lagi, tapi saya masih mau berdoa, saya masih mau baca firman kau. Saya buat, kamu tahu apabila saya benar-benar masuk di dalam hadirat Tuhan, semua kelelahan, keletihan, sakit kepala saya hilang waktu saya berada di dalam hadirat. Tidak ada. Saya baru tahu itu rahasia. Kamu tahu, waktu saya masuk di dalam hadirat Tuhan, saya berdoa, menangis-nangis, teresak-esak dengan Tuhan. Waktu itulah Tuhan menyatakan wahyu itu, kebenaran, rahasia hidup sebagai seorang Kristen yang berkemenangan. Apabila kita banyak meluangkan waktu yang benar-benar berkualitas. Oke, ini lagi Tuhan kasih tahu dengan saya. Habiskan masamu, quality masamu dengan saya. Selama ini saya berpikir begini dengan Tuhan, sebab selalu Tuhan katakan itu. Apa yang Tuhan maksudkan dengan saya seperti itu? Rupa-rupanya kemarin semalam, sebab selepas Tuhan tegur saya itu, saya terus buat apa yang Dia suruh. Jadi semalam waktu pastor dengan Brother Jeremiah berdoa di bawah, saya tidak dapat join mereka sebab saya tidak mandi dan saya tidak selesa, saya tidak mau turun juga. Tidak mau mandi, tidak air. Ya, tidak air kami. Jadi saya di atas bilik, saya mulai main handphone, hati saya bilang nanti. Tapi saya bilang tidak boleh nih saya cakap begitu. Jadi saya lawan, saya pergi berdoa. Oke, saya menang. Tadi benda yang sama juga, masalah yang sama juga. Saya start tengok handphone, tengok. Roh Kudus sudah mulai berbicara. Masa quality, masa yang quality, masa yang saya habiskan dengan Tuhan. Dan baru saya paham apa yang Tuhan maksudkan tadi apabila pukul 3 ada air sudah air naik ke atas dan saya baru mau ambil masa berdoa. Sebab saya puasa. Biasanya kalau saya berdoa selalu malamkan dari pukul 2 itu sampai pukul 5 begitu. Tapi tadi sudah pukul 3, tadi petang pukul 3. Saya bilang nih, pukul 3 saya baca firman lagi, saya berdoa lagi. Kita kan kalau berdoa bukannya 15 menit, 10 menit kan. Paling kurang pun 1 jam kita berdoa. Saya bilang macam mana nih ya? Saya punya hati jadi kelam kabut. Mau cepat saja. Tuhan tegur saya. Inilah yang saya maksudkan. Saya mau masak quality kau. Bukan yang time yang tergesa-gesa. Sebab waktu kau baca firman Tuhan begini-gini, kau punya pikiran sudah di sana. Saya belum masak lagi, saya belum rendam ayam lagi, saya belum rendam ikan lagi, nasi lagi mau dimasak, belum cuci piring lagi. Sebab hati sudah memikirkan hal-hal yang kita mau buat di depan. Terus Tuhan tegur saya, inilah yang saya maksudkan. Saya tidak mau masak kau yang begini. Masak kau yang sisa-sisa kau bagi dengan saya sampai tidak ada fullness. Saya punya being nih, saya punya keseluruhan tubuh saya ini tidak konsentrate di dalam hadirat Tuhan karena saya memikirkan apa yang harus saya buat nanti kalau saya
lambat masak lah, lambat cuci piring lah, lambat kasih keluar ayam lah dari es-book lah, nanti pukul, sebab saya biasa buka puasa pukul 6 kan, nanti ini lebih daripada pukul 6 saya buka puasa gitu. Jadi saya punya hati, sama saya punya roh, pikiran saya sudah tidak tentu. Ini Tuhan tegur saya, ini yang saya tidak mau. Ini sebab dia saya minta masa quality daripada kamu. Saya tidak suka yang oke. Jadi saya tahu apa yang Tuhan maksudkan yang sedemikian rupa, dan dia tidak mau yang begitu daripada kita. Tuhan tidak mau kita menghabiskan waktu sisa-sisa kita yang mau mengantuk, sedangkan baru pergi cari dia. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Jujur saya cakap, saya selalu buat dulu, Tuhan tegur saya. Dia tidak mau. Jadi apa yang saya terima, apa yang Tuhan bagi tahu dengan saya sampaikan kepada kamu. Sebab setelah saya mendengar nasihat Tuhan, bukan juga nasihat, ajaran Tuhan yang wahyu dia bagi dengan saya merasa perubahan di dalam doa saya. Cara saya berdoa dengan cara saya berdoa dulu tidak sama, sudah. Dan saya merasakan hubungan saya dengan Tuhan itu makin intim apabila kita benar-benar menghabiskan masa quality masa kita itu dengan dia yang betul-betul. Dan satu lagi saya pesan dengan kamu, jangan lupa setiap kali kamu berdoa, setiap hari ada bahagian, ada berkat yang Tuhan sudah khususkan hari itu menjadi bagian untuk kamu. Jadi ambil, terima itu berkat setiap hari. Jadi kalau kita tidak berdoa satu hari, jadi kita miss berkat yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita pada hari itu. Jangan kasih miss itu berkat. Baik itu urapan, sebab Tuhan cakap urapan, berkat. Saya tidak mau cakap apa yang Tuhan cakap dengan saya. Oke, itu saja. Oke, jadi Tuhan sentiasa mau berbicara kepada kita, bergantung kepada kita mau dengar atau tidak. Kalau kita terlampau sibuk, mislah, ya. Itu seperti bapak atau ibu mau mengajar anaknya. Tapi kalau anaknya panjat saja, sana lari sini, bagaimana kan mau diajar? Ujung-ujung dikejar pakai rotan. Janganlah nanti Tuhan dikejar pakai rotan, diikat di tiangnya tiang. Saya kalau dikejar pakai rotan lama juga. Ya. Oke, jadi kita kan malam ini kita mau